Halo teman-teman. Pernahkah kalian melihat Abu Nawas melakukan kelucuan yang bikin semua orang panik? Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit. Hari ini kita akan menyaksikan kisah lucu Abu Nawas yang masuk sumur. Tapi tunggu dulu, ini bukan sumur biasa. Apa yang terjadi ketika Abu Nawas pura-pura jatuh? Apakah warga desa akan panik? Atau justru ikut tertawa bersama? Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi bel supaya kalian tidak ketinggalan semua cerita lucu dan seru tentang Abu Nawas setiap hari. Yuk, langsung kita masuk ke sumur Abu Nawas dan saksikan kelucuannya. Dan airnya gelap serta misterius. Orang-orang pasti panik kalau aku jatuh ke sumur ini, gumamnya sambil tersenyum nakal. Ia duduk sejenak di tepi sumur, memutar rencana di kepala. Ia membayangkan warga panik, anak-anak menutup mulut, dan orang dewasa bergegas menolong. Ide itu membuatnya semakin bersemangat. Dengan hati-hati, Abu Nawas berdiri di tepi sumur dan pura-pura tergelincir. Ia menjerit, "Aduh! Aku jatuh ke dalam sumur." Suaranya bergema, memecah kesunyian pagi. Warga pun berlari panik, ada yang menurunkan keranjang sayur, anak-anak berlari menatap sumur, dan pria dewasa berusaha mencari cara menolong. Namun, ketika mereka menengok ke dalam sumur, mereka terkejut sekaligus bingung. Abu Nawas berdiri santai, air hanya sebatas lututnya, wajahnya tersenyum lebar. "Tenang, aku hanya ingin melihat kalian panik sebentar," katanya sambil melambai. Warga desa terdiam sejenak, lalu tertawa. Anak-anak menertawakan ekspresi kaget mereka sendiri, orang dewasa tersenyum menggeleng. Abu Nawas tertawa lebar, matanya bersinar kegembiraan. Ia mulai menunjuk benda-benda di dalam sumur, akar pohon, batu berbentuk aneh, air yang seolah bergerak sendiri. Setiap kali ia menunjukkan, warga terkejut lalu tertawa menyadari itu hanya ilusi Abu Nawas. Sejak saat itu, sumur tua itu menjadi pusat perhatian. Abu Nawas keluar dari sumur dengan langkah dramatis, basah kuyup tapi puas. Ingat, jangan mudah panik. Kadang hal menakutkan ternyata tidak seburuk yang kita bayangkan, katanya. Anak-anak belajar berani, orang dewasa belajar santai menghadapi hal kecil. Sumur itu akhirnya dikenal sebagai Sumur Abu Nawas, tempat yang mengingatkan semua orang tentang kelucuan dan kebijaksanaan Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum puas, karena hari itu ia telah menebar tawa dan pelajaran kecil bagi semua. Teriakan Abu Nawas dari sumur memecah kesunyian desa. Suara, "Aduh! Aku jatuh!" bergema di udara pagi, membuat beberapa warga yang sedang sibuk langsung menoleh. Ibu-ibu yang menenteng keranjang sayur menjerit kaget, anak-anak yang bermain di halaman berlari mendekat dengan mata terbuka lebar, dan para pria dewasa segera mencari cara menyelamatkan Abu Nawas. "Cepat, panggil ember dan tali," seru seorang pria sambil berlari ke rumahnya. Seorang ibu menepuk dahi, "Ya Allah, Abu Nawas selalu membuat ulah." Anak-anak berdesak-desakan, sebagian menutupi mulut mereka karena takut, sebagian lagi bersorak penasaran. Suasana desa mendadak ramai seperti pasar pagi, semua mata tertuju ke sumur tua itu. Namun, ketika mereka menengok ke dalam sumur, ekspresi mereka berubah. Abu Nawas ternyata berdiri santai di dalam sumur, air hanya sebatas lututnya, dan wajahnya memancarkan senyum cerdik. Beberapa orang terkekeh, beberapa masih bingung, dan beberapa hanya menatap dengan mata membelalak. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan?" teriak seorang warga. Abu Nawas melambaikan tangan, tertawa sambil berkata, "Tenang, aku hanya ingin kalian semua panik sebentar." Suara tawanya membuat anak-anak ikut tertawa, dan orang dewasa akhirnya tersenyum sambil menggeleng-geleng kepala. Namun Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia mulai menunjuk benda-benda menyeramkan di dalam sumur, akar pohon yang menonjol seperti ular, batu yang menyerupai wajah menakutkan, dan air yang tampak bergerak sendiri ketika disentuhnya. Setiap kali ia memperagakan sesuatu, warga terkejut, tapi begitu menyadari itu hanyalah akal-akalan Abu Nawas, mereka ikut tertawa. Beberapa anak, terinspirasi oleh kelicikan Abu Nawas, mencoba meniru gerakannya. Mereka memandang sumur dengan rasa penasaran dan mencoba membuat wajah menakutkan, tapi hasilnya hanya membuat mereka tertawa sendiri. Para ibu menegur dengan senyum, sementara pria dewasa masih tertawa dalam hati karena Abu Nawas selalu punya cara untuk mengubah hal sederhana menjadi hiburan. "Lihatlah," kata Abu Nawas sambil menatap warga, "kadang hal yang kita takutkan ternyata tidak seburuk yang kita bayangkan. Dan tawa itu obat terbaik." Kata-katanya membuat suasana semakin hangat. Anak-anak merasa berani,
dan orang dewasa mulai merasa santai menghadapi situasi yang awalnya menegangkan. Sejak saat itu, sumur tua itu menjadi tempat ramai dikunjungi. Warga desa datang bukan hanya untuk melihat Abu Nawas, tapi juga untuk belajar melihat sesuatu dengan cara berbeda, dengan humor dan ketenangan. Abu Nawas keluar dari sumur dengan langkah dramatis, basah kuyup tapi puas, tersenyum pada semua orang. Hari itu, warga desa belajar satu hal, meski Abu Nawas suka usil, setiap kelucuannya selalu menyelipkan pelajaran. Sumur tua itu pun mendapatkan julukan baru. Sumur Abu Nawas, simbol tawa, keberanian, dan kebijaksanaan kecil yang bisa ditemukan di tempat paling tak terduga. Setelah warga desa mulai tenang, Abu Nawas tidak langsung keluar dari sumur. Ia memiliki ide baru, membuat sumur tua itu lebih menarik dan menakutkan dengan imajinasinya sendiri. Dengan wajah penuh cerdik, ia mulai menunjuk berbagai benda di dalam sumur seolah-olah semuanya ajaib atau menakutkan. Lihat ini, teriak Abu Nawas sambil menunjuk akar pohon yang menonjol dari dinding sumur. Ini bukan akar biasa. Ini akar naga, kata Abu Nawas dengan serius, matanya menatap tajam ke arah akar tersebut. Beberapa anak yang menonton menelan ludah dan mundur beberapa langkah, sementara orang dewasa menahan tawa. Tak berhenti di situ, Abu Nawas mengambil beberapa batu dari dasar sumur. Batu-batu itu tampak biasa, tetapi Abu Nawas memutar-mutar dan menaruhnya satu persatu di tangan, sambil berkata, "Lihat, ini batu berbicara. Jika kau mendengar dengan saksama, mereka akan memberitahumu rahasia desa." Anak-anak mendekat dengan penasaran, tapi begitu mereka menempelkan telinga ke batu, yang terdengar hanyalah suara air sumur yang menetes. Semua pun tertawa. Abu Nawas kemudian menepuk air sumur, menciptakan riak yang bergerak seolah berbicara. "Air ini bisa bernyanyi, dengarkan," katanya sambil menari-nari lucu di dalam sumur. Anak-anak yang menonton tertawa terbahak-bahak, ada yang meniru gerakan Abu Nawas, dan beberapa wanita dewasa tersenyum sambil menegur mereka agar tidak jatuh ke sumur. Tidak hanya itu, Abu Nawas mulai membuat teka-teki dari benda-benda di sumur. Ia menunjuk batu yang berbentuk aneh dan berkata, "Ini adalah batu ramal. Siapa yang berani menebak bentuknya, akan mendapatkan hadiah kejutan dari Abu Nawas." Beberapa anak mencoba menebak, menyebut batu itu seperti hewan atau wajah lucu. Abu Nawas tertawa, memberikan komentar lucu yang membuat semua orang ikut senang. Suasana sumur yang tadinya biasa kini berubah menjadi panggung kecil hiburan. Anak-anak, remaja, dan orang dewasa berdatangan, penasaran ingin melihat aksi Abu Nawas berikutnya. Bahkan beberapa warga yang awalnya skeptis, mulai tersenyum dan menikmati kegembiraan yang dibawa Abu Nawas. Akhirnya, Abu Nawas keluar dari sumur dengan langkah dramatis, air mengalir dari bajunya, tapi wajahnya tetap tersenyum puas. Ia berkata, "Lihatlah, kadang kita hanya perlu sedikit imajinasi untuk mengubah hal yang biasa menjadi sesuatu yang menyenangkan. Hidup lebih indah jika kita menambahkan sedikit humor dan kreativitas." Sejak hari itu, sumur tua di desa itu tidak lagi terlihat menyeramkan atau membosankan. Anak-anak menjadikannya tempat bermain sambil meniru kelucuan Abu Nawas, orang dewasa belajar menikmati hal sederhana, dan seluruh desa menyadari bahwa bahkan benda biasa pun bisa menjadi sumber tawa dan kebahagiaan jika dipandang dengan imajinasi. Sumur itu pun semakin terkenal dengan julukan Sumur Abu Nawas, simbol kreativitas, humor, dan keberanian kecil untuk melihat dunia dengan cara berbeda. Abu Nawas sendiri tersenyum puas, tahu bahwa pagi itu ia berhasil menebar tawa. Setelah semua warga desa menyaksikan kelucuan Abu Nawas, suasana mulai tenang. Abu Nawas berdiri di tepi sumur, air yang menetes dari bajunya masih terlihat basah, namun wajahnya tetap cerah dan tersenyum lebar. Ia menyadari bahwa hari itu bukan hanya tentang kelucuan, tapi juga tentang pelajaran sederhana yang bisa disampaikan melalui humor. "Dengar, teman-teman," kata Abu Nawas, suaranya terdengar jelas di antara warga. "Kadang kita takut menghadapi sesuatu yang tampak menakutkan, padahal kenyataannya tidak seburuk yang kita bayangkan. Lihatlah sumur ini, tadi kalian panik, tapi ternyata aku hanya berdiri di dalamnya dengan aman." Anak-anak mengangguk, beberapa masih tertawa, tapi perlahan mulai mengerti maksud Abu Nawas. "Jadi, kita tidak boleh mudah panik?" tanya seorang anak kecil dengan mata bersinar. Abu Nawas tersenyum, "Betul. Panik membuat kita tidak bisa berpikir jernih. Jika kalian bisa menahan ketakutan dan melihat sesuatu dengan tenang, kalian akan lebih berani menghadapi dunia." Orang dewasa pun mulai merenung. Mereka menyadari bahwa Abu Nawas selalu memiliki cara unik untuk mengajarkan pelajaran hidup, tidak dengan marah atau menakut-nakuti,
tetapi melalui tawa dan keisengan. Seorang ibu menepuk bahu anaknya sambil berkata, "Kamu lihat? Bahkan hal sederhana bisa menjadi pelajaran jika kita memperhatikannya." Abu Nawas kemudian berbicara tentang keberanian. Keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi mampu menghadapi ketakutan dengan kepala dingin. Terkadang hal-hal kecil membuat kita cemas, tapi jika kita menertawakan ketakutan itu, hidup menjadi lebih ringan. Anak-anak mendengarkan dengan serius, mencoba memahami makna kata-kata Abu Nawas di balik kelucuannya. Tidak hanya itu, Abu Nawas juga mengajarkan tentang imajinasi. Dengan sedikit kreativitas, bahkan hal yang membosankan bisa menjadi menyenangkan. Kalian bisa melihat akar pohon, batu, atau air sumur sebagai sesuatu yang ajaib. Dunia ini penuh kejutan, tapi kita harus mau melihatnya dari sudut pandang berbeda. Warga desa tersenyum, mengangguk setuju. Hari itu, sumur tua bukan lagi sekadar sumur. Ia menjadi simbol pembelajaran kecil bagi seluruh desa, keberanian menghadapi ketakutan, pentingnya humor dalam hidup, dan kekuatan imajinasi. Anak-anak pulang ke rumah sambil menceritakan kisah Abu Nawas, tertawa dan meniru gerakannya. Orang dewasa pun menyadari bahwa sedikit kelucuan bisa membawa kebahagiaan dan pelajaran. Abu Nawas sendiri berdiri di tepi sumur, menatap warga desa dengan senyum puas. Ia tahu bahwa hari ini, sumur tua itu telah menjadi lebih dari sekadar air dan batu. Ia menjadi tempat belajar, tempat bermain, dan tempat menebar tawa sekaligus kebijaksanaan. Sumur itu kini resmi dikenal sebagai Sumur Abu Nawas, simbol humor, keberanian, dan imajinasi. Sejak pagi itu, sumur tua di desa berubah menjadi tempat yang berbeda. Tidak lagi dianggap menakutkan atau membosankan, sumur itu kini ramai dikunjungi warga yang ingin mengingat kisah lucu dan cerdik Abu Nawas. Setiap orang yang lewat desa pasti menyempatkan diri menengok sumur itu. Sebagian untuk bermain, sebagian untuk tersenyum mengingat kelucuan pria cerdik itu. Anak-anak menjadi yang paling bersemangat. Mereka meniru gaya Abu Nawas, pura-pura melihat batu atau akar pohon sebagai sesuatu yang ajaib. Tertawa mereka mengisi udara pagi, menciptakan suasana yang hangat dan penuh keceriaan. Para ibu menatap sambil tersenyum, merasa bangga melihat anak-anak mereka belajar melihat dunia dengan imajinasi dan keberanian. Orang dewasa pun mulai mengerti makna di balik keisengan Abu Nawas. Mereka menyadari bahwa humor bisa menjadi cara untuk menyampaikan pelajaran hidup. Sesuatu yang sederhana, seperti sumur tua, bisa menjadi panggung untuk mengajarkan keberanian, kreativitas, dan ketenangan. Abu Nawas selalu tahu cara menanamkan pesan itu tanpa membuat orang merasa digurui. Abu Nawas sendiri menikmati momen itu. Ia berdiri di tepi sumur, menyeka air dari bajunya, wajahnya tersenyum puas. Di matanya, sumur tua itu lebih dari sekadar air dan batu. Ia melihatnya sebagai panggung kecil di mana ia bisa menebar tawa, menginspirasi anak-anak, dan mengingatkan orang dewasa bahwa hidup tidak selalu harus serius. Sejak hari itu, sumur tua itu resmi dikenal sebagai Sumur Abu Nawas. Setiap orang yang mendengar namanya akan mengingat kisah lucu dan cerdik tentang seorang pria yang selalu bisa mengubah ketakutan menjadi tawa, kebosanan menjadi hiburan, dan hal biasa menjadi pelajaran hidup. Abu Nawas pun terus berjalan di desa, selalu siap menemukan tempat baru untuk bermain dan mengajarkan kebijaksanaan dengan cara yang unik. Ia tahu, dengan sedikit kreativitas, humor, dan keberanian, setiap hari bisa menjadi penuh tawa dan pembelajaran. Dan begitulah, sumur tua itu tetap menjadi simbol humor, imajinasi, dan keberanian kecil. Sebuah warisan kecil dari Abu Nawas yang selalu mengingatkan warga desa untuk tertawa, berani, dan melihat dunia dengan mata penuh kreativitas. Setiap orang yang menatap sumur itu akan tersenyum, karena mereka tahu di balik kelucuan Abu Nawas, ada pelajaran hidup yang tak ternilai harganya.